Baik, Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu. Seperti biasanya dalam program-program rohani, dan saya ingin memberkati saudara, dan saya berharap bahwa keadaan saudara luar biasa sehat dan senantiasa Tuhan menyertai dan memberkatimu. Nah, hari ini kita akan masuk dalam program seperti biasanya, program ilustrasi khotbah Kristen lucu. Saudara, tema kita atau judul kita adalah cowok kok bisa hamil. Cowok kok hamil. Kita tahu bahwa cowok tidak mungkin bisa hamil dong. Tetapi ini ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang punya anak yang biasa dipanggil dengan nama pendek Sari. Sari ini satu waktu ketakutan, mukanya pucat. Dalam keadaan muka pucat, Sari bilang, "Mak, mana Bapak?" Ibunya bilang, "Oh, keluar kota." Dengan gaya orang-orang luar pulau berkata, "Kenapa kau, Nak?" Sari bilang dengan nada pelan, "Maaf ya Mama, kayaknya aku hamil deh." Ibunya kaget. "Apa? Apa yang kau bilang?" Sari gemetaran, "Aku hamil, Mak." Ibunya marah-marah sambil geleng-geleng kepala. "Hamil?" Sari bilang, "Iya, Mak, Sari hamil." Ibunya bilang, "Nggak mungkin. Kamu bercanda sajalah. Pergi kau, istirahat sana." Ya, Sari terseduh-seduh. "Tapi kenapa pula sekarang aku suka makan yang asam-asam ya, Mak?" Ibu dengan kesal sambil berteriak, "Berhentilah kau menghayal. Sari Fudin. Mama tempelin kau. Nanti ya, laki-laki mana pula bisa hamil dan melahirkan." Oh, ternyata Sari itu berasal dari kata Sarifudin alias bencong. Dari cerita di atas kita belajar dua hal, yakni apa yang kita pelajari bahwa laki-laki tidak mungkin hamil, apalagi Sarifudin. Kalau Sari Kulamasari boleh, atau Sari Kumalasari bolehlah. Yang tidak bisa hamil hanya Sari buah kurma. Dan juga Sarifudin, karena kita tahu Sarifudin adalah nama seorang laki-laki. Dari cerita di atas kita belajar dua hal, yaitu kebohongan. Laki-laki tidak mungkin hamil, itu kebohongan. Kedua, bahwa ini bicara tentang kepalsuan. Ya, dia merengek seolah-olah hamil padahal tidak hamil. Jadi bukan hanya bicara tentang cerita tadi, bukan bicara tentang kebohongan saja, tapi kepalsuan juga. Bohong karena dia mengatakan dia hamil, padahal tidak, karena dia seorang laki-laki. Kepalsuan karena dia bukan perempuan. Dia bukan perempuan asli, dia perempuan palsu. Saya sering menyebut mereka ini sebagai apa yang disebut orang Ambon perempuan busu. Atau apa yang disebut sebagai, saya kalau sebut di Kota Kupang, saya sebut mereka setengah koplen. Namun laki-laki yang ingin menjadi perempuan. Apa yang Alkitab katakan tentang orang model begini? Saudaraku, yang pertama Mazmur 120 ayat 2 berkata, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu." Jadi tadi Sari ini menipu bahwa dia hamil. Sari ini penipu ulung. Jadi Alkitab bilang Mazmur 120 ayat 2, "Ya Tuhan, lepaskan aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu." Jadi dari cerita tadi kita belajar bahwa menipu itu dosa. Menipu itu tidak benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kepalsuan dan kebohongan selalu identik menurut saya. Kepalsuan dengan identik itu kembar, berbeda sedikit saja. Jadi ini seperti kalau kembar biasanya perempuan-perempuan, laki-laki, maka kembar yang saya sebut kepalsuan dan identik dengan kebohongan adalah mengapa? Sebab kebohongan menurut saya adalah klaim palsu
yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk meyakinkan pendengarnya dengan cara berbohong. Sekali lagi saya mengutip seorang menulis, kebohongan adalah klaim palsu yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk meyakinkan pendengarnya dengan cara berbohong. Jadi ya bagi saya, maaf kata, saudara-saudara yang laki-laki tapi saudara jadi perempuan, saudara bukan hanya palsu, tapi saudara bohong. Saudara bukan hanya bohong, saudara palsu. Dan tidak ada barang palsu yang nilainya berharga. Kalau saudara laki-laki, laki-laki lah. Kalau saudara perempuan, perempuan. Tidak ada setengah-setengah. Apalagi saya sebut setengah koplen. Jadi Amsal yang ke-17 ayat 7 juga berkata, orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Jadi sayang ya, mungkin kita tidak berkata dusta, tapi dengan cara kita menjadi transgender dari laki-laki menjadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, Anda bukan hanya melawan kodrat Tuhan, tapi Anda masuk, saya sebut sebagai kepalsuan. Saudara, barang palsu hari-hari ini banyak. Ya, kalau sudah lihat orang Indonesia ini suka bikin barang-barang palsu, merek Sony dibikin Suni. Saudara, laki-laki dibikin jadi perempuan, perempuan dibikin jadi laki-laki. Semua itu kepalsuan, semua itu kebohongan yang harus kita sadari. Ya, ada orang berkata, ya bagaimana mungkin Pak Pendeta, saya lahir naluri saya, walaupun saya fisiknya laki-laki, naluri saya wanita. Itu kebohongan. Dan siapa pembohong yang sesungguhnya? Alkitab berkata, setan bapamu adalah iblis, adalah pendusta, pembohong. Jadi kalau saudara berdusta dengan dirimu sendiri, padahal saudara seorang laki-laki, hanya karena ada seolah-olah ada panggilan nalurimu yang mengatakan, walaupun engkau laki-laki, tapi nalurimu lah, naluri wanita. Saya mau bilang, itulah kebohongan, itulah kepalsuan. Dan kita harus berhenti. Laki tetap laki. Saya percaya laki tetap laki. Seluruh tubuh kita menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. Kita laki atau kita perempuan. Saudara, saya mau saudara sadar bahwa apa yang kau lakukan, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki, adalah penipuan. Satu. Yang kedua, kebohongan. Dan yang ketiga, kepalsuan. Itu palsu. Palsu laki-laki dan palsu perempuan. Maksudnya palsu laki-laki adalah perempuan yang ingin jadi laki-laki, dan palsu perempuan adalah laki-laki yang ingin jadi perempuan. Itu palsu namanya. Dan palsu menurut Alkitab itu sebuah kebohongan, sebuah dusta. Bukan hanya mendustai dirimu, bukan hanya mendustai lingkunganmu, bukan mendustai teman-temanmu, bukan hanya mendustai keluargamu, tapi yang paling penting, engkau mendustai Tuhan, sang perancang kehidupanmu. Jadilah laki-laki sejati dan jadilah perempuan sejati. Di dalam dunia ini tidak ada, maaf kata, tidak ada kata bencong. Karena saya percaya Tuhan hanya menciptakan dua jenis manusia, laki dan perempuan. Kalau dia bukan laki, dia perempuan. Kalau dia bukan perempuan, dia laki. Karena itu sekali lagi, jangan hidup dalam kepalsuan. Hidup dalam kepalsuan bukan hanya bicara tentang kemunafikan. Hidup dalam kepalsuan bukan hanya bicara tentang sesuatu yang kita sembunyikan di depan lain, di belakang lain. Tapi hidup dalam kepalsuan adalah, tadi saya katakan, laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Sebuah kebohongan yang lebih parah. Laki-laki lalu disuntik dengan bentuk tubuh seperti wanita. Itu adalah satu dosa, kebohongan, dan kepalsuan. Dan saya percaya di depan manusia saja kita bisa tahu. Contoh, ya kadang-kadang ada laki-laki yang mau jadi wanita. Katanya gampang saja, lihat saja di lehernya. Kalau dia menonjol, pasti laki-laki. Jadi secara fisik kita saja tidak bisa bohong. Kalaupun Anda paksa untuk bikin persis seperti wanita. Ya, di negara tertentu katanya laki-laki itu persis wanita. Tapi saya percaya ketika dia bicara, entah dia mau bikin suara wanita sekalipun, saya mau bilang, Anda masih bisa terbaca. Saya yakin itu. Kecuali Anda diam, tapi kalau ketika Anda bicara, suara laki-laki itu tetap berbeda. Jadi ini yang saya sebut kepalsuan. Saudara-saudara, mungkin kita tidak bencong, mungkin kita tidak palsu, mungkin kita tidak banci, mungkin kita tidak tomboy. Tapi kadang-kadang kita memiliki roh ini, roh kepalsuan. Ya, kepalsuan dalam hal apa Pak Pendeta? Ya, kepalsuan dalam hal
kita kelihatan kuat padahal kita lemah. Kita kelihatan tersenyum padahal kita lagi susah. Yang paling tahu adalah hidupmu dan Tuhan. Hidup ini bukan bicara tentang kepalsuan. Hidup ini bicara tentang apa adanya. Jalanilah hidup ini apa adanya. Ada orang yang palsu kekayaan. Kelihatannya kaya padahal miskinnya luar biasa. Kelihatannya hebat padahal biasa-biasa saja. Kelihatannya orang luar biasa tapi kelihatan kita biasa-biasa. Kita penuh dengan kepalsuan. Kiranya renungan hari ini bicara tentang tadi Safrudin tadi atau Sarifudin yang katanya hamil. Oh ternyata sari-sari, ternyata di ujungnya ada Fudin, jadi Sarifudin. Saudara-saudara, kiranya renungan ini memberkati kita. Saya tidak bermaksud mengganggu privasi hidupmu. Saya hanya bicara atas dasar firman Tuhan bahwa apapun yang telah Tuhan tentukan. Kalau Tuhan tentukan engkau laki, ingat engkau laki. Kalau Tuhan bilang engkau perempuan, ya perempuan lah. Kita harus fair dengan Tuhan. Hidup ini harus jujur apa adanya. Nah, sekiranya renungan ini dapat memberkati kita, dan saya ingatkan kepada kita di dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 juga bicara tentang kepalsuan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, kita tidak melakukan kebenaran. Jadi bagi saya, saudara yang mau rubah hidupmu dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, saya percaya bahwa saudara, kalau saudara berkata saudara orang Kristen, namun menurut saya saudara hidup dalam kegelapan. Dan kata Alkitab, kalau saudara hidup dalam kegelapan dengan cara-cara yang salah seperti itu, kita berdusta dan kita tidak melakukan apa yang disebut kebenaran. Dan jangan pernah berharap Tuhan memberkatimu, dan jangan pernah berharap bahwa saudara akan melihat kerajaan sorga kelak. Dosa is dosa, kepalsuan adalah dosa, kebohongan adalah dosa. Dan saya percaya Tuhan kiranya mengingatkan kita. Selalu saya bilang, tadi saya bilang kepalsuan identik dengan kebohongan. Why? Mengapa? Sebab kebohongan adalah klaim palsu yang dibuat oleh seseorang dengan tujuan untuk apa? Untuk meyakinkan pendengarnya dengan cara yang berbohong. Dari apa yang saya sampaikan, saudara, saya percaya bahwa kita bukan hanya palsu, tetapi kita kadang-kadang penuh dengan kebohongan dan atau yang saya sebut kepalsuan. Maksud saya begini, dari pesan, dari apa yang saya sampaikan, saya mau tutup dengan ini. Jangan sampai kita berubah. Seperti seorang tadi, dulu laki-laki, sekarang perempuan. Dulu atau orang sering bilang, pagi nama Martin, tapi malam nama Martina. Saudara, pagi nama Martini atau nama Martinus, malam jadi Martini. Bagi saya, mungkin kita tidak seperti itu, tapi kadang-kadang kita jadi orang yang palsu. Hari lain kita jadi anak Tuhan, hari lain kita jadi anak setan. Dulu anak Tuhan, sekarang anak setan. Dulu anak sorga, sekarang anak neraka. Dulu anak Tuhan yang sukses, sekarang jual Tuhan Yesus. Dulu nama Petrus, sekarang nama Pertiwi. Tapi intinya begini, saudara. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat memberkati kita. Buang kepalsuan, apalagi berhubungan dengan tadi. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Cukup sudahlah. Kalau engkau laki-laki, satu keluarga sudah tahu, tetanggamu sudah tahu. Karena itu jadilah laki-laki sampai Tuhan memanggilmu. Kalau engkau perempuan, jadilah perempuan yang sejati. Tak usah jadi laki-laki, saudara. Ya, setiap kita telah dilahirkan dengan kodrat yang berbeda. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan jangan lupa seperti biasa saya ingatkan, dukung channel saya. Dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan komen. Dan bila saudara diberkati, berbagi kepada saudara teman yang lain. Saya percaya bahwa ini merupakan renungan sederhana, tapi kiranya memberkati. Dan yang terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, dan tunggu. Kami akan kirimkan saudara video-video terbaru dan notifikasi-notifikasi terbaru dari kami. Tuhan memberkati. God bless you. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Kiranya berdoa agar senantiasa rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan, dan rancangan-rancangan Tuhan yang besar terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati saudara-saudara. Sekali lagi, God bless you.